biasa. Ini nasihat para ulama, generasi salaf kepada generasi terbaik, ya, generasi terbaik yang mereka miliki. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, saya tidak dengar wanita belajar di sana. Dan apa yang beliau katakan kata beliau, maka ingat kata beliau. Kadang-kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang sesuai dengan keinginan hati kita. Allah pertemukan kita dengan seseorang yang sesuai dengan keinginan hati kita. Lihatlah seekor lalat. Lalat itu dia berada di tempat bersih sekali, berada di Baitullah, dia berada di negeri suci. Ya, terkadang hatinya menghendaki kemaksiatan. Maka lihatlah lalat berada di tempat yang bersih sekali pun dia tetap yang dia cari kotoran. Beliau yang mengatakan 70 kali Nabi beristighfar setiap harinya. Ya. Berbanyak baca sayyidul istighfar, induknya istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sayyidul istighfar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, barang siapa yang dia membaca di pagi hari dengan penuh keimanan, terus dia meninggal di siang harinya, maka dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang dia baca di sore hari, terus dia meninggal di malam harinya, maka dia dijamin masuk surga. Maka kawal hari-hari kita dengan cara kita memperbanyak baca sayyidul istighfar minimal di waktu pagi dan petang dan di hari sholat kita. Berbanyak apapun kita, sealim apapun kita, seahli ibadah apapun kita, dan ada kita dan tak punya dosa. Bahkan kalau ada orang yang mengaku tak punya dosa, sedangkan kita itu punya dosa kita. Maka berbanyak kita takut kepada Allah. Ini bukti kita takut dengan dosa kita. Bukti kita takut bermaksiat kepada Allah, berbanyak beristighfar. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu cerita kepada kita, kenapa para sahabat dahulu itu takut bikin dosa? Yang terbesar adalah izalatul lazzati fil ibadah. Dosa itu menghilangkan kenikmatan. Ya, apa yang Anda tanyakan ini pernah menjadi curhatannya Hanzalah kepada Abu Bakar. Misalnya jadi cerita beliau soalnya. Jadi apa yang tadi Anda tanyakan ini curhatannya Hanzalah radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah itu dia bilang, ya agak wahai Abu Bakar, kenapa ya? Kalau kita berada di majlisnya Nabi, kita dengerin dakwah Nabi, begitu dekat surga itu dengan kita. Dunia udah gak berharga di hadapan kita. Tapi kalau kita udah pulang, ketemu teman-teman kita, ketemu keluarga kita, maka kita mulai jauh lagi dari agama Allah. Bayangkan, selevel sahabat yang zaman mereka zaman apapun asabis yang dia memberikan tausiah di majlis ini sepanjang yang dia sampaikan adalah dalil-dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka duduklah bersama dengan dia. Jangan tinggalkan majlis itu. Tapi tidak membuat dirimu makin dekat dengan Allah, fajar baliyat itu sebuah bencana.
Ada, kita kalau vaksinnya bisa kondisi. Ini sama. Oh ya, baik. Mau apa? Nih, tahu ya. Ya. Punya kuntal ya, Pak. Silahkan, sekali atau banyak, Pak? Mbak kenal nggak? Sri, Bu Ita. Hai. Ini dong. Itu video. Biar semua kenal. Sudah habis, Pak. Laris manis. Oh gitu. Alhamdulillah. Sarapan bersama. Yang terakhir semua ini. Enoknya lagi. Oh. Jadi langsung bercak gitu kan. Jadi dia sudah tak keluar semua. Biasa sedikit begitu. Nanti dia akan terbentuk karena kata Prabowo kata Imam Al-Qayyim di kitabnya satu nanti kata dia kemaksiatan itu dia punya kenikmatan, zikir juga punya kenikmatan. Dan menariknya nikmatnya zikir dengan nikmatnya maksiat itu nggak bisa digabungkan, dia akan saling mengalah gitu. Jadi kalau orang kemudian dia udah nikmat ngomong perkataan yang kotor, itu dia nggak nikmat berzikir gitu. Tapi kalau orang udah masukkan nikmat yang berzikir, dia kalau dia mengucapkan kata apa? Walaupun kadang dia tergelincir, kadang dia cuma beristighfar ya. Tadi saya ngomong apa ya gitu. Makanya terapi yang paling efektif kata Imam Al-Qayyim ya itu berzikir itu. Nah, kembali zikir yang ringan gitu yang bisa. Di sini kalau Udah nak tuh, udah nak.